Shalom. Apa kabar? Baik, luar biasa. Merdeka. Merdeka. Ya, ini adalah semangat ya HUT RI Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan boleh menempatkan kita di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan tidak pernah namanya salah ya, atau nggak sengaja menempatkan seorang itu di satu bangsa tertentu. Tuhan selalu punya tujuan dan Tuhan selalu punya maksud. Kenapa kita dilahirkan di dunia ini? Kenapa kita dilahirkan di Indonesia? Tuhan ada maksudnya, yaitu supaya kita boleh menjadi berkat, supaya kita boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini dan bagi negara kita, bagi Indonesia, bagi Kota Padang, bagi lingkungan kita tinggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini apakah ini udah selesai belum? Oke, saya ganti aja begitu ya. Supaya tidak mengganggu. Ya, kita hari ini akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Nehemia. Pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi kita akan membaca beberapa bagian saja. Yang pertama kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 5 berbunyi demikian. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku pada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Kemudian ayat 11 sampai 13 berbunyi demikian, maka tibalah aku ke Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah ke dalam hatiku. Juga tak ada lain bintang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari itu aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Kemudian ayat 17 sampai dengan ayat 20 berbunyi demikian. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem.
Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca tetapi merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita hari ini adalah membangun negeri. Nah, Bapak Ibu Saudara, 1 tahun sekali kita merayakan kemerdekaan Indonesia untuk mengingat ya betapa baiknya Tuhan atas hidup kita yang sudah memelihara kita sepanjang tahun ini dengan segala suka dan dukanya, dan atas Indonesia yang mengizinkan kita untuk menikmati segala kebaikan yang ada di tanah air kita ini. Jadi momen-momen seperti ini harusnya menjadi kebanggaan buat kita, membuat kita terharu betapa Tuhan itu baik. Dan hari ini ya memang secara khusus pelayan-pelayan memakai baju adat atau budaya yang ada di Indonesia. Ini bukan untuk untuk lihat oh ini beda dan lain sebagainya, tapi untuk mengingat bahwa kita tuh bangsa yang beragam, bangsa yang besar. Kita memiliki banyak sekali keragaman dan harus kita bangga dengan segala keragaman itu. Amin Bapak Ibu. Ya, nah hari ini tema kita adalah membangun negeri. Nah kita mulai dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu sudah berperang sejak ribuan tahun yang lalu. Dan terus terjadi sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Hampir setiap hari berita tentang konflik Israel dengan bangsa di sekelilingnya itu terus saja diberitakan begitu ya. Kita bisa iseng-iseng Google di internet ya, akan ada berita terbaru tentang konflik orang Israel dengan tetangganya lah, dengan bangsa lain kah begitu ya, selalu ada. Dan itu terus terjadi sampai dengan hari ini. Namun hebatnya bangsa ini enggak pernah punah Bapak Ibu ya, ribuan tahun perang ya. Sampai hari ini mereka masih ada, masih eksis ya. Dan boleh dikatakan mereka tidak kekurangan apapun. Hampir tidak ada kekurangan dana, kehidupan mereka sehari-hari itu boleh dikatakan berjalan normal. Untuk persenjataan mereka selalu ada. Mereka tetap eksis, tetap kuat, bahkan semakin kuat dan semakin berpengaruh di dunia ini. Sebagai perbandingan negara seperti Suriah begitu ya, atau Irak gitu ya, yang beberapa waktu itu terjadi perang yang cukup panjang juga, ya belasan tahun kalau di Suriah itu ya, dan di Irak itu perang saudara juga terhadap pemberontak gitu. Nah mereka itu mengalami krisis, ya masyarakatnya jatuh miskin. Karena orang nggak bisa bekerja secara normal, mencari uang secara normal. Jadi masyarakatnya jatuh miskin, mereka kelaparan Bapak Ibu Saudara. Seperti berita ini, PBB serukan pemerintah Irak untuk segera benahi krisis kelaparan yang terjadi di Irak karena masalah perang. Karena akibat perang yang terjadi di sana yang nggak berhenti. Tapi nggak selama orang Israel. Orang Israel itu dari dulu itu perang-perang aja. Ya sampai dengan hari ini terjadi. Pertanyaannya mengapa bisa gitu ya? Mengapa orang Israel itu tetap eksis, tetap kuat dan tetap biasa-biasa saja? Orang bahkan bisa berwisata di sana. Mereka yang perang saja, yang wisata tetap jalan. Nah saudara, yang pasti karena pertolongan Tuhan, amin. Karena pertolongan Tuhan. Namun terlepas dari itu Bapak Ibu Saudara, dukungan orang Yahudi diaspora, orang Yahudi itu yang terpencar, yang tersebar di berbagai negara di dunia ini, mereka selalu ingat akan bangsanya. Mereka selalu memberikan dukungan kepada bangsanya, ya bangsa Yahudi. Baik itu dalam pemikiran, teknologi atau uang mereka. Banyak orang Yahudi diaspora yang menjadi orang hebat dan menjadi pengaruh bagi dunia ini. Ya, punya banyak uang, mereka teknologinya hebat, punya power untuk mempengaruhi dunia. Mungkin kita tidak asing dengan ya ini orang Yahudi diaspora itu banyak. Jadi di berbagai negara di dunia ini banyak orang Yahudi. Ya mungkin di Indonesia tidak bisa terlalu menonjol karena mereka pasti akan langsung dimusuhi di sini, akan langsung dibenci. Tapi di Eropa saudara mereka banyak sekali dan berkembang menjadi sangat maju sekali. Kita mungkin ya ingat orang-orang ini ya. Jadi salah satu orang terkaya di dunia
yang punya pengaruh besar, ya, memberikan bantuan, ya, menyumbangkan bantuan ke negara mereka, ya. Atau ini juga keturunan Yahudi. Mereka menyumbangkan, walaupun mereka berada di perantauan di tempat yang jauh gitu, mereka memberikan bantuan, ya, memberikan bantuan pada orang Yahudi. Nah, saudara, kita kenal orang-orang ini, ya. Ini tadi ya Bill Gates, pendiri Microsoft, ya, pendiri WhatsApp, Jan Koum, ya, Koum. Mereka juga memberikan bantuan. Ini pendiri Google, orang keturunan Yahudi juga. Pendiri Facebook. Nah, saudara, banyak orang-orang keturunan Yahudi yang hebat-hebat itu yang sudah berhasil di dalam perantauan mereka, diaspora mereka. Mereka memberikan bantuan. Mereka selalu ingat akan bangsanya. Mereka nggak lupa. Mereka dilahirkan dari orang Yahudi. Nah, saudara, akibatnya apa? Akibatnya itu di Israel itu, ya, kemajuan itu berkembang pesat. Ini gambar contoh. Itu pertanian, ya, di padang gurun. Orang Israel biasa-biasa aja bangun itu. Mereka bagus-bagus pertaniannya itu di padang gurun. Kalau kita lihat padang gurun, aduh, bisa diapain ini padang gurun. Orang Israel, wah, ini nih padang gurun adalah lahan untuk ditanami yang subur, yang mereka bisa olah. Mereka punya senjata, ya, yang hebat. Wah, ini adalah karyanya orang Yahudi. Ya, senjata mereka itu laser, ya, anti rudal. Jadi ketika rudal datang, laser ini langsung tembak, langsung selesai. Nah, jadi mereka yang begitu itu mereka maju sekali. Nah, itu hasil pemikiran orang-orang Yahudi yang hebat-hebat itu membantu negara mereka. Sehingga walaupun mereka perang gitu, ya nggak ada yang mati itu tentaranya, karena yang berperang itu senjata-senjatanya aja, melancar di sana dan lain sebagainya. Mereka tenang-tenang saja, mereka tetap bisa bertahan. Pertanian mereka hebat, gitu ya, senjata mereka hebat, sehingga mereka sangat kuat. Ini teknologi air. Jadi orang Yahudi itu penggagas utama, Bapak Ibu Saudara, mengubah air laut itu menjadi air yang bisa diminum. Jadi mereka itu adalah pemain utama di dunia ini, sehingga banyak negara-negara itu mulai pakai teknologi mereka untuk mengembangkan bagaimana air laut itu bisa diminum. Karena semakin lama, ya, masalah air itu makin serius di dunia ini. Jadi orang Israel itu dari dulu mereka udah kembangkan itu. Jadi mereka perang tetap jalan, tetapi teknologi mereka maju dan lain sebagainya, sehingga mereka tetap eksis, tetap kuat. Nah, saudara, jadi walaupun orang Yahudi itu banyak di perantauan, mereka tetap terus membantu bangsanya, membangun bangsanya. Sebab mereka punya satu cita-cita yang tertulis di dalam Nehemia pasal 1 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit akan kukumpulkan kembali dan membawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku masyhur di sana. Jadi orang Yahudi itu punya satu impian, suatu hari mereka itu akan berkumpul lagi menjadi satu bangsa yang besar, di mana nama Allah dimuliakan di tengah-tengah mereka. Jadi mereka itu walaupun mereka ada di tempat yang jauh, mereka selalu ingat bahwa Tuhan akan berjanji, Allah akan berjanji kepada mereka, mereka akan dikumpulkan lagi. Jadi mereka tetap mencintai bangsanya. Nah, itu pula pesan dari bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang bernama Nehemia itu begitu mencintai negerinya, mencintai bangsanya, ya, dan ingin membangun bangsanya yang dalam keadaan terpuruk. Kita lihat sedikit tentang Nehemia ini. Nehemia ini adalah satu dari ribuan orang Yahudi yang dibuang di Babel, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Nehemia mendengar berita tentang kondisi saudara-saudara sebangsanya dalam keadaan tercela,
Nah itu kita bisa baca di dalam pasal 1. Dan dalam kesukaran besar serta kondisi Yerusalem, kota utama mereka itu hancur. Temboknya runtuh, pintu gerbangnya terbakar. Hati Nehemia ini menjadi sangat sedih. Aduh, kenapa ya bangsa saya bisa seperti ini ya. Dan dia berkabung, dia berdoa kepada Allah dalam beberapa hari. Dia berkabung, berdoa, memanjatkan doa kepada Tuhan. Sekiranya kalau ini terjadi karena dosanya, dosa bangsanya, dosa nenek moyangnya. Dia mohon ampun Tuhan, ampunilah kami. Kalau memang ini terjadi karena dosa kami, ampuni kami. Tapi biarlah engkau memulihkan keadaan bangsa kami. Dia berdoa sangat sungguh-sungguh, dia melihat keadaan bangsanya. Dia enggak cuek-cuek, dia memikirkan. Nah kesedihan Nehemia dirasakan. Yang ia rasakan itu tidak bisa ia sembunyikan. Jadi suatu kali ketika dia harus bertugas, untuk menyiapkan minuman raja itu, mukanya kelihatan sedih. Ya, dia kayaknya murung, mungkin kepikiran, aduh, saya menyiapkan ini untuk raja yang menjajah saya, tapi bangsa saya sendiri terpuruk, hatinya sangat sedih. Dan raja lihat dan menanya, Nehemia, kenapa mukamu muram? Kamu nggak sakit, tetapi kenapa mukamu muram? Dia sangat takut karena dia tahu Bapak Ibu, ketika pelayan itu muka muram sedang melayani raja, itu sebenarnya berbahaya karena dia bisa dihukum. Ya, melayani raja itu harus muka berseri, walaupun hati sedih tetap harus tunjukkan muka yang berseri, bersuka cita melayani raja. Gitu ya. Jadi Nehemia ini nggak bisa menyembunyikan, dia rasa takut. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Nah ini lihat bagaimana Nehemia ini melihat situasi. Ketika dia rasa takut, dia berdoa pada Tuhan. Tuhan tolonglah saya. Semoga raja enggak mengapa-ngapakan saya. Mungkin begitu isi doanya. Nah saudara, akhirnya Nehemia menyampaikan apa yang dia rasakan. Dia berkata, bagaimana mukaku enggak muram. Aku mendengar kondisi bangsaku yang hancur, kotanya terbakar, pintu gerbangnya terbakar, temboknya hancur. Bagaimana hatiku enggak sedih raja. Untung juga raja hari itu memang ya moodnya lagi bagus juga kali ya. Dan kita yakin dan percaya Tuhan bekerja di dalam perkara itu. Nah saudara, sehingga dia menyampaikan kondisi itu dan raja bertanya, apa yang bisa kulakukan untukmu? Nah saudara, seperti saya katakan tadi bahwa Nehemia itu adalah satu dari ribuan orang Israel yang dibuang ke Babel. Sebelum Babel itu ditaklukkan oleh Persia. Jadi ketika Babel itu taklukan oleh Persia, orang Israel itu otomatis di bawah taklukan Persia juga. Nah, Raja Artasasta ini adalah raja Persia, gitu ya, yang menaklukkan Babel itu, saudara. Nah, jadi ketika dia di bawah kekuasaan Raja Persia ini, dia diangkat menjadi juru minum raja, jabatan yang nggak main-main ini Bapak Ibu, karena juru minum itu bukan hanya sekedar menyiapkan minuman raja, tetapi adalah orang yang bertanggung jawab untuk keselamatan raja. Jadi juru minum ini memastikan bahwa minuman untuk raja ini sehat, aman, gitu ya, tidak ada racun dan lain sebagainya. Nah ini dia memastikan itu. Ini tugas yang amat sangat penting dan hanya diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Jadi Nehemia ini di dalam hal ini adalah orang yang bisa dipercaya walaupun dia ini bangsa yang dijajah. Kan biasa saja Nehemia merasa dia dijajah terus dia marah, dia kasih racun, bisa saja. Tetapi karena dia dipercaya, dia dikasih jabatan untuk menyiapkan minuman raja itu. Nah, jadi secara umum kehidupan Nehemia ini sangat baik. Berbeda terbalik dengan kondisi bangsanya. Mereka hidup dalam keadaan tercela dan dalam keadaan kesukaran besar dikatakan di sana. Ketika Bapak Ibu Saudara, banyak orang mungkin tidak peduli dengan keadaan orang lain. Apalagi terhadap kondisi bangsa. Karena mungkin dia berpikir atau orang berpikir, saya aja susah ya, saya aja begini keadaannya, boro-boro mikir orang lain, boro-boro mikir bangsa, hidup saya aja susah. Tapi tidak dengan Nehemia. Dia ingat kondisi bangsanya. Sekalipun dia sendiri dalam keadaan yang baik, dia ingat kondisi bangsanya. Ya,
Nehemia sebenarnya bisa saja mengambil sikap untuk tidak peduli. Karena dia bisa berkata, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya juga ditawan di sini menjadi tukang menyiapkan minuman raja, juru minum raja. Saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk bangsa saya. Kalau saya mau izin pulang juga nggak bisa. Saya bertugas untuk mengurusi raja. Tapi Nehemia punya hati sehingga dia digerakkan ya oleh Tuhan untuk kembali membangun bangsanya, dan dia menyampaikan kepada raja, "Raja, kalau boleh saya diizinkan pulang." Tadi kan raja bertanya pada dia, "Apa yang bisa saya lakukan buat kamu?" "Kalau boleh izinkan saya pulang." Nah saudara, ini permintaan yang sebenarnya hampir mustahil bisa dituruti. Bagaimana mungkin seorang jajahan ngomong kepada yang menjajahnya, "Aku ingin pulang kembali membangun negeriku." Hah, apa maksudmu? Kamu ingin bangun negerimu dan ingin menjajah saya lagi, melawan saya. Itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya, enggak mungkin orang ngomong begitu, tetapi Nehemia menyampaikan itu. "Kalau boleh aku pulang ingin membangun negeriku. Karena hatiku sangat sedih melihat kondisi bangsaku. Enggak mungkin aku bisa tahan, aku harus pulang." Nah saudara, akhirnya singkat cerita Nehemia diizinkan pulang. Setelah diizinkan pulang, dia melihat kondisi bangsanya dan dia mulai meninjau apa yang harus dia lakukan. Nah saudara, hanya orang yang bisa dipercaya seperti Nehemia ini yang mendapatkan kemurahan demikian. Ya karena dia bisa dipercaya, kalau Nehemia izin pulang membangun bangsanya, dia gak akan macam-macam. Dia tidak mungkin mengkhianati saya. Nah kira-kira itulah mungkin yang dirasakan oleh Raja Persia ini. Nah saudara, ini menjadi sangat-sangat menarik ya. Dari kisah ini kita bisa belajar sesuatu yang amat penting. Nah apa yang bisa kita ambil pelajaran untuk konteks kita, bangsa kita sendiri. Nah saudara, Indonesia sudah 70 tahun sebagai negara merdeka. Bagaimana keadaan 78 tahun ya sebagai negara merdeka? Ya bagaimana keadaan Indonesia sekarang? Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, memang Indonesia mengalami banyak kemajuan di dalam berbagai bidang, baik pembangunan fisik gitu ya, atau infrastruktur, atau bangunan hal-hal non fisik seperti pendidikan dan kesetaraan sosial dan lain sebagainya, memang terus ditingkatkan oleh pemerintah. Namun kita harus sadar bahwa belum semuanya sempurna, masih banyak PR di dalam bangsa kita ini. Ya masih banyak hal yang harus dibenahi dan diperbaiki. Saya mengutip beberapa hal ya saudara, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi PR bangsa kita. Ya mengutip berita di CNN Indonesia, Indonesia menduduki peringkat 73 negara paling miskin di dunia dari 195 negara. Indonesia itu ke-73 paling miskin. Nah saudara, ini berita sedih atau berita senang? Sedih atau senang? Oh senang, karena saya kan bukan nomor 1. Enggak, masih ada banyak negara yang lain tuh jauh lebih hebat dari Indonesia. Ya memang kita bukan nomor 1. Tetapi ada banyak negara di dunia ini yang jauh lebih hebat dari Indonesia. Sehingga kita menduduki peringkat 73. Nah yang kedua, saya mengutip dari United Nations Development Report. Indonesia itu menduduki peringkat 85 ya negara melek huruf di dunia. Ya sekali lagi kita bukan nomor 1 ya, paling bontot misalnya, tapi nomor 85. Ini berita sedih atau berita senang? Aduh, jadi masih ada orang-orang di negara kita itu yang gak melek huruf. Melek huruf tuh artinya ya mereka bisa membaca tulis dan bisa mendapatkan manfaat dari baca tulis itu. Itu artinya melek huruf. Jadi ketika mereka bisa baca tulis, mereka bisa memanfaatkan itu dan mendapatkan manfaat dari bisa baca tulis itu. Nah artinya di Indonesia itu masih banyak masyarakat atau orang di Indonesia ini yang belum melek huruf. Dan yang berikutnya, ya saya mengutip dari Pusiknas ya, Polri dan Kompas, Indonesia itu menjadi negara ketiga dengan tingkat transaksi penyalahgunaan narkoba tertinggi, nomor 3. Nah ini peringkatnya lebih tinggi lagi
nomor 3 setelah Meksiko dan Kolombia. Indonesia ada ketiga, urutan ketiga dengan penyalahan gunaan narkoba. Nah saudara, ini menyedihkan. Di ASEAN Indonesia itu nomor 1. Ya, ada belasan negara di ASEAN ini, Indonesia itu nomor 1 paling banyak menggunakan narkoba. Kalau di dalam berita yang saya baca itu Indonesia itu sekitar 5 juta penduduknya itu teridentifikasi pepakai narkoba. Ini pasti yang data resmi, yang enggak resminya akan lebih banyak lagi dari itu. Nah dalam hal apa lagi saudara? Kita lihat lagi ya. Dalam hal olahraga Indonesia enggak baik-baik amat ya. Olahraga paling populer di Indonesia itu adalah sepak bola juga. Dan populer di dunia. Indonesia itu menduduki peringkat 150 dari 200-an negara. Indonesia 150 peringkatnya. Jauh banget ya. Nah saudara, kalau melihat ini kita tahu bahwa kondisi bangsa kita yang enggak dalam keadaan baik-baik saja. Masih banyak PR. Nah mungkin kita bertanya, emang Indonesia enggak ada yang lebih baik lagi prestasi yang membanggakan? Masih ada. Ya Indonesia itu lumayan peringkatnya di dalam badminton ya. Wah, kebanggaan kita ya. Indonesia lumayan. Indonesia juga lumayan bagus dalam hal militer, kekuatan militer di dunia ya, lumayan bagus. Nah, tapi apa yang kita bisa pelajari dari data-data ini? Kondisi bangsa Indonesia ini tidak dalam keadaan yang sangat baik. Masih banyak PR, masih banyak hal yang harus kita benahi dan urusi. Ini tugas siapa? Ini tugas kita. Tugas semua warga negara Indonesia. Tugas anak-anak yang dilahirkan atau dibesarkan di Indonesia ini. Tugas semua orang mendapatkan kehidupan dan kesuksesan dari negara tercinta Indonesia ini. Nah saudara, ini menjadi tugas kita bersama. Kita nggak mungkin mengharapkan orang lain. Tapi ini adalah tugas kita. Jadi kita mulai dari mana? Yang pertama, jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau kita berbicara membangun negeri, kita mulai dari yang pertama ini. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Hanya orang yang bisa dipercaya yang bisa untuk jadi juru minum raja. Nah Nehemia adalah orang yang bisa dipercaya oleh raja. Ya, sehingga dia bisa berani ngomong, raja izinkan saya pulang membangun negeri saya. Dan raja enggak menaruh curiga terhadap Nehemia karena dia sudah punya reputasi seorang yang dapat dipercaya. Negara kita ini Bapak Ibu Saudara tidak kekurangan orang pintar dan tidak kekurangan orang hebat. Negara kita ini banyak sekali orang hebat ya. Yang kurang itu adalah orang yang berintegritas. Orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Itu yang kurang dan semakin banyak orang yang bisa dipercaya di suatu negara itu semakin baik. Sudah menjadi rahasia umum kalau di Indonesia ini korupsi itu terjadi di segala lapisan masyarakat. Dari yang pusat sampai yang bawah. Dari yang kecil-kecil pengurus kampung juga korupsi. Saya tahu di kampung saya itu ya Tuhan. Ya ini keluarga saya lagi juga ya, masih om saya nih. Dipercaya untuk menjadi kepala desa. Dengan anggaran yang sudah ditetapkan untuk membangun jalan. Dia bangunnya sepotong dong. Untuk pergi satu tempat, loh saya pas pulang kampung kok jalannya sampai di sini doang? Iya, anggarannya sudah dipakai untuk nikah. Ya Tuhan, ini apaan? Ini kampung, tingkat kampung dah gitu. Bangun jalan sepotong doang sampai ini sesuatu yang aneh saya lihat. Ya, jadi dia itu nikah lagi karena dulu jadi pejabat kali ya, pejabat kampung, ada uang banyak nikah lagi. Nah saudara udah jadi rahasia umum demikian. Nah ini terjadi juga di dalam lembaga-lembaga yang seharusnya bersih daripada itu. Lembaga keagamaan, bahkan di gereja pun.
terjadi. Nah saudara, jadi orang jujur itu tidak gampang. Jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, usaha kita. Kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang menjadi pegawai, jujurlah sebagai seorang pegawai. Yang jadi pengusaha, jujurlah sebagai seorang pengusaha. Yang jadi pejabat, jujurlah jadi pejabat. Yang jadi mahasiswa, jujurlah sebagai mahasiswa. Yang masih siswa, jujurlah sebagai seorang siswa. Nah saudara, yang kurang dari Indonesia ini, bangsa kita adalah orang-orang yang jujur. Dan semakin banyak orang jujur, maka semakin baiklah bangsa ini. Tuhan ingin kita itu menjadi garam, terang, menjadi saksian, menjadi contoh yang baik untuk bangsa kita. Itu yang pertama. Kita mulai dari diri kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang kedua adalah, oke, ini tadi saya ambil data. Jadi di Indonesia ini penegak hukum, hakim, jaksa dan polisi juga melakukan yang hal gitu ya, korupsi. Jadi ini berita yang nggak enak sebenarnya kita baca. Penegak hukum, kalau penegak hukum aja udah nggak taat hukum, bagaimana hukum yang ditegak? Nah saudara, dan agama. Yang kedua itu adalah kita itu harus peduli. Ketika kita mendengar suatu kondisi yang terjadi di Indonesia, apa yang ada dalam pikiran kita? Mungkin ada orang menertawakan, memang Indonesia begini, memang Indonesia itu nggak bisa maju. Kenapa kita tidak mulai dengan apa yang bisa saya lakukan atas bangsa ini? Peduli adalah pendorong utama orang dapat berbuat kasih. Tanpa rasa peduli dan empati mustahil ada perbuatan kasih di dalam diri kita. Manusia mungkin saja memberi tanpa kasih. Ya seperti dilakukan oleh para caleg ketika mereka ingin maju di pemilihan. Mereka kasih sembako itu memang bukan karena mereka peduli, tapi mereka ingin dipilih. Nah ini namanya transaksi, bukan empati, bukan peduli. Nehemia begitu sedih ketika dia mendengar kondisi bangsanya, sehingga dia harus membangun, dia harus pulang ke sana untuk membangun membangun bangsanya yang dalam kondisi yang tidak baik-baik, ya, yang dalam keadaan kesukaran besar, hatinya menjadi sangat hancur dan dia berkata, aku harus kembali untuk membangun bangsaku. Rasa itulah yang mendorong Nehemia untuk pulang ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang kita rasakan ketika saya menjabarkan data-data tadi. Kita menduduki negara 73 negara paling miskin, 85 negara dengan melek huruf di dunia yang masih sangat rendah. Apa yang kita rasakan ketika kita tahu itu? Di sekeliling kita banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa buat? Kita melihat di sekeliling kita banyak, apa yang bisa kita lakukan? Nah saudara, saya mendapatkan satu pengalaman yang menarik ketika kami cross Bait El di satu tempat ya, makan malam di sebuah kedai. Seorang bapak yang mengajak kami makan pada malam hari itu, melihat ada kue-kue jajanan pasar di atas meja itu masih utuh gitu, kayak itu udah jam 9 hampir jam 10 malam gitu. Itu masih dalam keadaan utuh. Terus bapak ini bilang, ayo makan kuenya, makan. Kasihan orang ini. Mungkin dia udah nyiapkan begitu dengan baik, tapi gak ada orang yang beli jajanan mereka ini. Ya kita makan saja. Mungkin banyak orang itu gak peduli dengan hal-hal demikian. Tapi saya lihat, wah iya juga ini sesuatu yang baik. Kita masih memikirkan orang. Mungkin ini adalah penghidupan mereka. Kita beli. Dan gak ada salahnya kita menikmati itu. Dengan cara yang kecil tetapi konkret. Kita bisa menunjukkan kepedulian pada orang lain. Mungkin banyak orang tidak memikirkan tentang hal demikian. Nah saudara, hati yang demikian yang harus ada di dalam diri kita. Apakah kita masih memiliki kepedulian? Nah ini menjadi PR buat kita sendiri. Yang terakhir, yang ketiga. Kita mulai dari yang mana? Lakukan dari hal terkecil yang bisa kita lakukan. Nah bagian ketiga yang sangat penting adalah kita mulai melakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di lingkungan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah buta huruf di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah narkoba di Indonesia.
Nah saudara, Bapak Ibu Saudara, kemiskinan itu bisa diatasi. Kalau kita mau berjuang, lebih kreatif, lebih inovatif, lebih rajin. Jadi kalau kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, kita masih bisa melakukan sesuatu dengan lebih giat lagi, lebih kreatif lagi, lebih rajin lagi, inovatif. Nah saudara, kita masih bisa. Mulai dari diri kita. Kita bisa mengatasi masalah melek huruf dengan mengutamakan pendidikan daripada kemewahan. Kita memikirkan dulu apa yang paling penting. Ya, kemewahan atau pendidikan. Ya. Yang ketiga, kita bisa mengatasi masalah narkoba dan lain sebagainya dengan memberikan kasih sayang dan waktu. Saudara, di sebuah bagian negara bagian di Amerika itu ada kota itu namanya dijuluki kota zombie, yaitu di daerah Philadelphia di Amerika. Itu orang di sana itu hidup di jalan itu seperti zombie, mayat hidup, ya. Karena mereka itu kecanduan narkoba berat. Mereka nggak bisa produktif lagi. Mereka nggak bisa melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh manusia. Mereka hanya bisa menyuntikkan obat supaya mereka bisa tenang. Nah saudara, mereka ini adalah orang yang kekurangan kasih. Mungkin kita melihat banyak anak muda, banyak orang-orang di sekeliling kita yang kekurangan kasih sayang. Mari kita memberikan perhatian kepada mereka. Kasih kesempatan anak-anak muda kita ini di tempat ini terutama untuk merasakan kasih sayang. Beri waktu bagi mereka. Jangan kita anak muda urusan anak muda sendiri. Enggak, orang tua harus memberikan waktu juga kepada mereka. Nah saudara, kita konsen juga di gereja ini untuk memikirkan anak muda. Kita ingin anak-anak muda di sini penuh dengan kasih sayang dan mereka tahu tempat di mana mereka akan bertumbuh. Jadi tolong ya kita dukung pelayanan anak muda dari TK sampai dengan yang pemuda remaja gitu. Kita dukung supaya apa? Supaya tidak terjerat di dalam hal-hal yang tidak baik. Nah saudara, cukup 5 juta orang saja. Cukup, kalau bisa itu pun terus dikurangi. Jangan ada lagi ditambah. Nah mulai dari diri kita. Apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai orang tua. Ayo kita memberikan sayang pada generasi kita. Sebagai penutup dan kesimpulan. Tuhan memanggil kita, ya, bukan untuk kalangan kita sendiri, alias berkutat di seputar gereja saja. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi bangsa dan dunia. Gereja penting, tetapi kita harus keluar dari pintu gereja ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita hanya datang seminggu sekali di sini, selebihnya kita hidup di luar sana. Harusnya memang hidup kita menjadi dampak bagi lingkungan yang lebih besar. Jadi apa yang kita dapatkan di gereja untuk kita terapkan di dalam dunia ini. Gereja tempat di mana kita belajar sama-sama. Tetapi setelahnya kita keluar, kita berdampak bagi lingkungan kita. Kita membangun negara kita, negeri kita. Mulai dari diri kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang peduli, dan menjadi orang yang dan mau melakukan hal-hal dari yang kecil yang bisa kita lakukan. Nah saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh menggugah kita dan mengingatkan kita apa yang bisa kita lakukan untuk negara kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mohon Engkau mengingatkan kami terus dan memakai kami untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, membangun bangsa kami. Ada banyak PR yang harus kami selesaikan. Biarlah kami sebagai umat-umat Tuhan juga mau mengambil bagian mengatasi masalah-masalah yang terjadi di negara ini. Kami tidak hanya menyerahkan tugas ini kepada pemerintah, pada pejabat-pejabat pemerintah, tapi kami mulai juga dengan diri kami. Mulai peduli pada sesama kami, memberi waktu kepada anak-anak kami, kepada rekan-rekan kami, saudara seiman, supaya kami mendapatkan kasih sayang, dan biarlah kami mau memulai. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami dan kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup.
kami berdoa serta bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.